bahwa kita semua paham bahwa otak itu tumbuh dan berkembang, oke ya. Otak itu tumbuh dan berkembang. Otak itu tidak langsung jreng 100% pas lahir langsung sempurna, nggak langsung berkembang gitu. Nggak demikian. Dia butuh waktu untuk proses untuk tumbuh dan berkembangnya. Oke ya, ini setiap orang tua harus paham ini. Jangan sampai nanti, dok anakku melawan diriku gitu. Anakku akan berani dengan aku gitu. Usianya berapa bu? 5 tahun. Bioh, saya bilang gitu. Bioh bu, anak usia 5 tahun masa bisa mengalahkan jenengan gitu, saya bilang gitu ya. Karena anak itu otaknya aja belum sempurna gitu. Kita orang tua udah sempurna ya, gitu. Itu aja sudah nggak masuk akal. Jangan-jangan hanya rekayasa otak kita aja yang menganggap anak berani pada diri kita. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bahwa otak anak itu tumbuh dan berkembang. Berkembangnya mengalami pertumbuhan sampai usia 21 rata-rata. Yang paling cepat 18 tahun, ada yang lambatnya 24-25 tahun. Ya, ini pegangan benar-benar nih. Ini menjadi pegangan mainan apa yang akan Anda berikan pada putra-putri Anda. Ini jadi basic pijakan sainsnya, pijakan ilmiahnya. Oke ya. Nah, ini karakter otak ada yang saya sampaikan terus menerus ya. Otak anak itu tumbuh dan berkembang cepat sekali, gitu ya. Ya, aktivitasnya sangat luar biasa, termasuk sangat luar biasanya membangun sambungan otak dan seterusnya. Itu ada di 0 sampai 12 tahun. Jadi di 12 tahun inilah tempat Anda mengasuh. Lewat itu sudah bukan pengasuhan lagi istilahnya. Saya memberikan istilah dengan bimbingan, ya, dengan bimbingan, lebih dekat dengan coaching dan seterusnya. Oke ya. Nah, sudah paham ya? Nah, ini hati-hati ini basic banget, bahwa otak itu tumbuh dan berkembang secara bertahap, ya. Dan catatannya, perhatikan ini ya, dan catatannya berkembangnya harus runut. Otak itu dibangun hal-hal yang mendasar untuk kehidupan kita. Hal yang mendasar itu yang membuat kita bisa bergerak, itu mendasar ya. Hal-hal yang mendasar pada manusia kan itu, bisa bergerak, bisa jalan, oke ya, bisa mengelola emosi, itu hal yang mendasar banget. Setelah mendasar, kemudian perkembangan otak itu mulai memasuki state yang rumit, oke ya, paham ya? Baru memasuki state yang rumit. Jadi mendasar dulu, kemudian masuk ke fase yang rumit. Oke teman-teman, paham ya ini ya? Mendasar dulu, baru state yang rumit. Maka pengasuhannya harus dari mendasar dulu, kemudian masuk yang rumit. Oke ya? Mendasar tadi gerak, itu mendasar. Oke ya? Apalagi memahami emosi, ngelola emosi, kendali emosi, kayak gitu ya. Meskipun masih sederhana, itu pun mendasar. Oke ya, jadi kalau latihan emosi anak-anak itu, misalnya anak minta sesuatu, bentar ya nak, 5 menit lagi, ya, bentar ya nak, 10 menit lagi nih, udah memasak ini, nanti makan sama-sama dengan mama, dengan ayah dan seterusnya. Ya gitu ya, caranya begitu, cara melatih. Ini hal yang mendasar. Dari mendasar, maka perkembangan otak terus akan diajak Anda masuk di yang rumit. Oke, paham ya? Maka cara mengasuh anak dan mendidik anak, ya, pastikan yang mendasar sudah beres. Baru Anda masuk yang rumit. Oke, yang rumit itu membaca, menulis,
berhitung, itu rumit. Ya teman-teman ya, itu rumit. Oke, itu rumit. Kalau mendasar bergerak, memahami, tahu emosi, mengelola emosi. Oke ya, contoh tak beritahu ya. Apa hubungannya anak nggak bisa diem dengan emosi? Ayo. Anak nggak bisa diem, apa hubungannya dengan anak nggak bisa diem? Apa hubungannya dengan emosi? Apa hubungannya anak yang nggak bisa diem dengan aktivitas keseimbangan? Ayo, ini harus diketahui oleh para orang tua, standar banget. Oke, jadi kalau anak nggak bisa diem, contohnya misalnya, anak nggak bisa diem, oh jangan diomelin, tambah ketakutan dia. Ya, anak nggak bisa diem, Anda cek keseimbangannya bagus nggak? Oke ya, rata-rata anak yang nggak bisa diem, itu keseimbangannya berantakan. Adalah harus latih keseimbangan. Oke ya, paham ya ini teman-teman ya. Banyak sekali yang di sini dikupas, kita kupas dikit-dikit. Oke. Nah, tumbuh kembang otak ini yang tahap demi tahap dan runut. Nah, sekarang kalau dulu hanya sekedar tahap demi tahap gitu ya, sekarang tambahi runut. Karena ternyata ada yang lompat-lompat, tahap demi tahap, tapi lompat-lompat. Gitu ya, dari 1 ke 4 gitu ya, kemudian balik 2, gitu ya. Ini harus runut, 1 harus 2, 2 harus 3, 3, 4 terus runut. Oke. Nah, di neuroparenting ada belajar itu, belajar yang runut yang mana, karena runutannya ini akan menentukan pengasuhan seperti apa atau pendidikan seperti apa yang Anda berikan pada anak-anak, terutama di usia dini. Penting sekali. Oke ya, penting sekali. Banyak sekali aktivitas anak yang Anda berikan yang tidak mendukung tahapan yang runut ini. Dampaknya apa? Pasti berantakan dampaknya anak kelihatannya pinter gitu ya, bahasa saya anak pinter, tapi karena yang dasarnya fondasinya nggak tuntas, akhirnya pinter tapi keropos gitu ya, seperti bangunan ya, yang kalau kita sudah mulai masuk membangun interior apa itu kan rumit. Itu mana lebih rumit, membangun interior atau membangun fondasi? Ya, cuma kerumitan itu, interior rumah, gentengnya, apa semua macam-macam, lampunya, macam-macam itu ya, gitu ya. Kalau tidak di backup oleh fondasi yang kokoh, maka keanggunan bangunan itu akan tidak bermakna, mudah sirna dan seterusnya. Dan demikian juga anak. Kalau kita doakan targetnya qurrata a'yun wajal lil muttaqina imam, makanya ya yang bertakwa pada Allah, yang menyenangkan hati orang tua kalau melihat dan seterusnya. Itu semuanya ada hubungan yang sangat erat sekali dengan kualitas hal-hal yang mendasar yang Anda berikan pada pengasuhan. Clear ya di sini ya. Ini kalau ada lambaikan tangan itu diklik atau biasa dibiarin aja? Gak paham gua. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, semua aktivitas yang tertangkap oleh indera anak, saya ulangi, semua aktivitas di lingkungan anak yang tertangkap oleh indera anak memiliki pengaruh terhadap tumbuh kembang otak anak. Oke ya, tumbuh kembang otak anak ya. Kalau berbicara dengan tumbuh kembang otak anak, ya, tujuannya agar otak itu tumbuh dan berkembang, itu tujuannya anak memiliki kecerdasan. Salah satunya ya, ada membangun karakter dan seterusnya, memiliki kecerdasan. Oke ya. Nah, salah satu tanda
bagaimana anak membangun kecerdasan itu nampak di dalam sistem syaraf, sensorik, sama motorik. Nampak sekali di tingkat neural. Oke ya. Membangun kecerdasan selalu ditandai dengan tersambungnya, ya, tersambungan antara satu neuron dengan neuron yang lain, sambung. Berarti kalau nyambung, proses pembangunan kecerdasan terjadi. Sambungan sudah cukup belum? Masih proses terus nih, ya, di tingkat neuron. Mencocokkan neurotransmitternya, ya, plus aktivitas molekul-molekul yang lainnya. Modulasinya juga dicocokkan di situ, oke ya. Serasi atau tidak? Kalau nggak serasi dia balik lagi, balik lagi di body neuron lagi. Ini cocok kan ini, ya. Jadi pada klub gitu ya. Setiap neuron satu ke neuron yang lainnya klub gitu ya. Selamat datang Bunda Kastin, maaf lahir batin Bun. Saya masih ada utang untuk melanjutkan ini ya, kelasnya ya. Nanti diingetin ya, jangan sampai lupa ya, biar clear. Ini setelah saya dalemin neuroparenting ini, seyogianya ilmu wajib yang harus dimiliki oleh orang tua. Selanjutnya ya, ketika kecerdasan sudah mulai menyambung, mencocokkan. Kalau sudah cocok, menguatkan, maka sambungannya jadi kuat. Kalau sambungannya jadi kuat, ya, pengiriman data-data, ya, data Anda recalling, Anda memanggil memori lagi, itu semakin kuat itu transportasi data-data di tingkat neuron. Oke, apalagi Anda tambah repeat, pengulangan, ya. Itu ditandai dengan menebalnya daripada selubung-selubung mielin yang ada di akson. Ini ya, mengulang lagi. Dan bagaimana syarat utama agar bisa menyambung neuron? Syarat utamanya ada hal yang menarik. Kalau anak melihat sesuatu, menarik, akan terbentuk sambungan. Oke. Menarik sudah cukup belum? Menyenangkan. Gitu ya. Anak tertawa, terbahak-bahak, terbentuk sambungan. Oke. Nah, ketika konteksnya ada yang tertarik, menyenangkan, ya, maka semua aktivitas yang ditangkap oleh otak anak yang membuat anak menarik, menyenangkan, ya gitu ya, ternyata tanda kutip persis dengan nuansa-nuansa ketika anak bermain dengan penuh kesenangan. Oke. Jadi ini akhirnya menjadi sebuah syarat utama untuk mengajar. Ya. Mengajar itu jangan kalau dulu dengan ancaman gitu ya. Para guru yang mengajar dengan ancaman harus segera upgrade. Ya. Karena satu, kalau guru cara mengajarnya dengan ancaman, hampir bisa dipastikan guru tersebut mudah sekali stres. Ya, tidak happy. Efek daripada tidak happy, ya, neuron-neuronnya jadi tidak berkembang bagus. Ya. Kalau tidak happy, hormon chemical brain-nya cenderung kepada hormon-hormon stres. Oke. Yang membuat sang guru tersebut, waduh, wajahnya bisa 10 tahun lebih tua. Nah, repot kan kalau wajahnya 10 tahun lebih tua kan gitu kan. Banyak ribut. Yang lebih bahaya lagi, para guru mudah sekali menderita yang namanya kelupaan. Ya, sebut aja gitu aja. Karena kelupaan itu, kalau lupa terus menderita. Teman saya itu ya gitu, aku loh mas, kenapa mas gitu. Kalau pikiran banyak sekali itu, sholat itu salah-salah, gak happy ya. Untung sholat itu ada apa namanya, kalau sholat salah itu ada sujud sahwinya yang bisa menetralkan kesalahan kayak gitu. Tapi kalau tiap sholat sujud sahwi, ya pusing lama-lama gitu. Lama-lama
akan menguatkan feel, akan menguatkan keyakinan yang ada dalam dirinya. Aku itu sudah pelupa. Akhirnya tidak pede, tidak percaya diri. Efeknya sangat luar biasa. Dan efek yang paling harus diperhatikan adalah ternyata stres yang terus-menerus itu membuat pikun dini, gitu ya. Tidak seyogianya seorang guru itu bikin pikun dini. Tak beritahu. Karena risetnya seorang guru itu neuronnya muda-muda, cerah gitu. Ya kecuali tadi seorang guru yang suka marah-marah gitu, kan ada kan dulu kalau menurut saya. Oh sekarang sudah enggak gitu. Dulu kalau menurut saya. Oke ya. Terus terang kayak gitu. Saya bukan mendoakan atau apa. Guru-guru saya yang SD, ya sudah SD, SMP lah gitu ya, SMP, SMA, yang galak-galak, ya Allah nggak tahu ya kenapa ya gitu ya. Kalau dalam riset, jangan-jangan stresnya itu kena di neuron di medula oblongata ya, di daerah di bawahnya pons itu kan pusat pernapasan. Bayangkan kalau pas dia marah terus kemudian neuron di pusat pernapasan itu meretel, itu kan bisa cepet idalilahi kan gitu ya. Faktanya begitu. Guru-guru saya yang guru saya masih sudah hampir 90 tahun. Wah, masih seger aja gitu. Masih enjoy, masih tertawanya lepas dan seterusnya gitu. Tapi siang lain guru yang jahat-jahat ya, jahat-jahat. Maksudnya sebenarnya dia biar murid-muridnya pintar juga kan gitu kan, cuman mungkin nggak pas penerapan ilmunya ya. Banyak yang kena stroke, banyak yang masih baru usia 52 sudah Alzheimer dan seterusnya, kan kasihan. Oke, kembali lagi. Seluruh aktivitas yang saya sampaikan tadi namanya stimulasi, rangsangan. Rangsangan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu bisa dalam bentuk yang namanya pengasuhan. Anda ngasuh anak itu rangsangan isinya. Memberikan rangsangan ke otak sedemikian rupa sehingga mempengaruhi terhadap tumbuh kembang otak anak. Oke ya. Paham? Oke. Ya. Mendidik juga gitu. Apa yang Anda didik sudah sedang Anda berikan rangsangan agar neuron-neuron itu membentuk bangunan-bangunan, membentuk struktur-struktur bangunan baru. Oke ya, yang berhubungan dengan pelajaran itu, sehingga akan mudah menerima pelajaran dan seterusnya. Nah, cara mengasuh yang baik ya, yang cerdas, salah satunya adalah memberi mainan pada anak-anak, sehingga di usia anak-anak yang masih sangat belia, di mana otak imajinasinya itu sudah tumbuh dan berkembang sekitar 2-3 tahun ya, gitu. Otak parietal sudah tumbuh ya, untuk imajinasi. Dia sudah mulai memiliki khayalan-khayalan. Maka kalau anak lagi berkhayal itu bukan berdusta. Ya, itu karena tumbuh kembangnya otak imajinasi. Tapi memang kalau di pencitraan anak yang sedang berkhayal itu, anak di usia 3 tahun yang sedang berkhayal itu sama dengan orang yang sedang melakukan pendustaan, itu nyaris sama. sehingga ada teman yang lain, ini anak-anak juga berdusta, ini gimana ini? Saya bilang bukan berdusta dia. Ya, kalau berdusta itu dia bisa merekayasa pikiran, kan gitu kan. Anak kan belum bisa merekayasa pikiran. Iya kan? Karena berpikirnya pun masih berpikir batang otak, masih berpikir subkortikal, bukan berpikir kortikal. Kalau berpikir kortikal itu berpikir yang pakai pikiran. Gitu ya. Anak masih berpikir nggak pakai pikiran, pakai otomatis gerak, pakai contoh-contoh dan seterusnya. Nah, mainan-mainan anak ini sangat rentan sekali terhadap pengaruh tumbuh dan kembang otak anak, teman-teman. Oke, teman-teman tahu ya, terutama yang teman-teman yang para alumni neuroparenting practitioner tahu bahwa otak itu tumbuh dari bagian dalam dulu, oke ya.
dari batang otak, cerebellum, ya, sistem limbik, basal ganglia, di situ tumbuhnya. Bukan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, kagak. Tumbuhnya itu dari belakang terus ke depan, gitu istilahnya, gitu ya. Dari tengkuk sini ke depan. Dan cara kerja otak juga begitu, dari tengkuk sini, dari belakang terima stimulasi gini, ditangkap oleh panca indera, oleh indera kita gitu ya, mau dikirim ke otak ya, di bagian belakang itu dia menyilang belahan rangsangan dari yang ditangkap oleh belahan kanan ditangkap oleh otak belahan kiri, dan rangsangan yang diterima oleh otak belahan kiri ditangkap oleh otak belahan kanan, ada menyilang di situ. Oke, jadi cara kerjanya begitu. Dulu banget diperkirakan otak itu berkembang dari kanan ke kiri, diperkirakan dulu ya. Jenengan buka neuroanatomi tahun 1942-43 itu akan menemukan itu teori-teori itu. Tapi begitu Roger Sperry tahun 1059 kemudian terus digaungkan sampai 1963, terus dibenahi ya, itu dia mengatakan bahwa otak itu tumbuh dan berkembang dari belakang ke depan. Memang begitu. Otak tumbuh dulu dari bagian medula spinalis ya, dari batang otak, di situ ada pons ya, ada medula oblongata, ada pons, ada mesencephalon ya, ada cerebellum ya. Biasanya di daerah itu ya juga ada yang mengelompokkan yang di atasnya batang otak itu masih nempel sebetulnya. Ya maksudnya itu disebutkan diencephalon dan seterusnya. Baik teman-teman ya, nah ini harus dipahami ini. Bentar, saya cut di sini dulu ya. Saya beritahu ya bahwa belajar otak, orang tua itu belajar otak bukan untuk jadi dokter. Ya. Kenapa penting mengenali otak? Ya. Orang tua belajar otak bukan untuk jadi dokter, untuk jadi orang tua, gitu ya. Untuk jadi orang tua. Agar paham. Contohnya simpel aja. Anakku itu usia 6 tahun udah mau melawan sama aku, Dok, gitu ya. Kalau Anda mengenali tumbuh kembang otak anak, Anda pasti akan mengatakan nggak mungkin. Gitu. Anak usia 6 tahun itu kan otaknya mungkin baru sekitar 90%. Gitu. Ada yang mengatakan 85%. Sementara para ibu-ibu ya rata-rata ya para ibu-ibu di Indonesia itu ya para ibu muda ya mungkin sekitar 23, 22, 23 kan gitu ya. Sampai 29 tahun ya. Rata-rata otaknya sudah selesai pertumbuhan. Oke. Nah, anak belum selesai pertumbuhan, masa mau mikir begitu. Nah, itu bisa jadi kita aja, pikiran kita aja. Ya, pikiran kita aja yang karena bekas dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang model begini itu mengancam dan seterusnya, akhirnya berefek kepada seperti mengancam. Oke ya. Nah seperti itu kalau Anda sudah paham, Anda akan memudahkan mengatur prefrontal cortex Anda untuk mengelola emosinya. Anda bisa mengatakan, oh enggak, dia enggak melawan aku dia. Nah, gitu ya. Akhirnya emosi Anda akan bisa kering. Guru wajib belajar otak tuh wajib cip gitu ya. Serius ya teman-teman. Ini pengalaman saya, para guru-guru, Anda bisa nanya para guru yang dia sudah belajar otak, itu cara pandangnya terhadap siswa itu sudah berubah. Cara pandangnya terhadap siswa itu sudah berubah. Oke. Kita klik ternyata bergabung ya gitu. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena proses belajar itu pasti melibatkan otak. Oke. Bagaimana Anda mendesain sebuah mata pelajaran yang membuat anak-anak itu mudah belajar, yang membuat anak-anak itu tertarik di dalamnya. Ya gitu ya. Itu hanya guru-guru yang paham tentang otak. Oke ya. Meskipun sudah ada panduan ini dan itu ya gitu ya. Sudah panduan dari Departemen Pendidikan dan seterusnya. Tapi kalau seorang guru yang paham terhadap bagaimana otak itu tumbuh dan berkembang, dia akan bisa melakukan improvisasi gitu ya.
ide-idenya, termasuk ide-ide sarana untuk membangun pembelajaran, sarana pembelajaran, ya, Anda bisa tambahkan ini dan itu. Nah itu faktanya guru saya yang hebat itu, ya, pernah saya cerita itu, dia waktu itu melakukan proses melakukan pengajaran kepada saya itu nggak ada di silabusnya, nggak ada. Dia melakukan improvisasi dan ternyata pas ternyata kan, ya dia memang juga belum belajar otak sih waktu itu. Dia sini juga, kata ibu saya yang juga seorang guru, katanya kalau guru yang ikhlas pasti dibimbing Allah. Oh, luar biasa ya gitu. Oke, ya. Jadi orang tua wajib belajar otak, guru wajib belajar otak, bukan untuk menjadi dokter. Saya sering menjelaskan bahwa contoh misalnya, ya teman-teman, ketika dokter belajar basal ganglia, ketika guru belajar basal ganglia, ketika orang tua belajar basal ganglia, yang dia pelajari sama-sama satu organ, satu komponen otak, tapi goalnya berbeda. Dokter belajar basal ganglia fokusnya di penyakit Parkinson, ya, fokusnya ke arah salah satu penyakit yang dipelajari situ. Oke, ya, efek daripada gangguan supply change, pompa daripada zat kimia otak yang namanya dopamin, sehingga terjadilah gangguan gerak pada orang yang menderita Parkinson. Ya. Seorang guru belajar basal ganglia, ya, gunanya untuk apa? Untuk membangun bagaimana sih anak-anak ini semangat belajar, bagaimana sih anak-anak ini nggak bosan belajar. Itu belajarnya sama di basal ganglia. Ya. Orang tua ingin belajar otak, sama-sama belajar basal ganglia, tapi targetnya orang tua belajar otak itu, belajar basal ganglia itu apa? Untuk membangun karakter hebatnya anak. Beda kan? Ayo. Ya, jadi ayo kita belajar. Ya sebisa mungkin, ya. Sejauh ini saya melihat para guru Indonesia itu hebat-hebat. Ya. Orang tua Indonesia juga hebat-hebat gitu, ya. Ya, menurut informasi kan Indonesia ini kan apa yang nggak ada gitu, buah ada, sayuran ada, buah-buahan ada, ikan ada. Ikan maksudnya ikan laut, ya, ikan tawar, semuanya ada tersedia, ya. Tuhan menyediakan itu untuk. Jadi potensi untuk orang Indonesia jadi hebat itu sangat terbuka sekali. Kembali kepada mainan anak, ya. Awas, Anda kalau salah memberikan mainan anak, ya, akan minimal akan menghambat tumbuh kembang otak anak. Oke, ya. Saya contohnya. Ada satu aktivitas anak-anak, ya, usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang memprioritaskan di era itu, prioritasnya adalah hubungannya dengan gerak. Anda berikan mainan-mainan yang tidak berhubungan dengan gerak, atau mengurangi aktivitas gerak. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ya, Anda berikan mainan itu. Mainan apa? Misalnya internet game, misalnya gitu, ya. Bukan tidak boleh berinteraksi dengan internet game, bukan tidak boleh, ya. Tapi ada hal yang spesial, yang tadi yang saya katakan di awal tadi, ada hal yang mendasar yang Anda harus letakkan pada putra-putri Anda. Ada hal yang mendasar. Nanti kalau mendasar itu sudah dapat, ya, Anda beriin yang rumit nggak masalah, gitu loh, teman-teman. Iya. Kenapa ada anak-anak usia dewasa kok sampai kecanduan game dan seterusnya? Karena yang dasarnya tidak kuat. Ya, ini termasuk di dalam kecanduan dan seterusnya. Dan teman-teman, jangan anggap enteng, ya, para pendesain game. Wah, dia sudah belajar tentang neuroscience. Kalau perlu, kalau tidak belajar, diajari. Ya, kalau mainan sudah jadi model itu kan kurang didesain kan gitu, modelnya sudah jadi, ya, gitu, ya. Sementara yang merancang itu dia tahu, ya,
Jadi membuat mainan agar anak-anak itu kecanduan di mainan, gitu kan. Maunya kan begitu yang punya mainan itu. Kalau kecanduan di mainan kan yang menggunakan jalur itu kan banyak, kan, sehingga cuannya kan banyak, kan gitu kan. Nah, cuma efek dari kalau di bidik situ, di mana bidiknya? Di bagian otak subkortikal, di bagian otak bagian dalam. Di mana pada saat masa anak-anak, di bagian itu tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Nah, kalau Anda berikan rangsangan-rangsangan yang sifatnya emosional, loh kok tidak di backup gerakannya, maka akan jadi tumbuh kembang otak yang tidak optimal. Itu banyak kita dapati. Sudahlah, gitu ya. Memang enak sih, teman-teman, ya. Anda mengasuh anak-anak 0 sampai 12 tahun ya, atau 0 sampai 4 tahun, 5 tahun dengan mainan seperti gadget dan seterusnya itu, ya. Anak bermain internet game dan seterusnya, anak tertawa-tawa anteng gitu ya. Anda bisa kerja enak gitu ya. Ya, anak Anda yang anteng itu Anda hehehe gitu ya. Tapi nanti coba putra-putri Anda yang Anda biarkan seperti itu, ya, udah masuk pada remaja Anda. Dia pinter tapi mengalami kesulitan mengelola emosi. Dia pinter tapi dorongan-dorongan impulsifnya dia susah sekali terkelola oleh diri sendiri. Anda pusing 7 keliling. Maka yang awalnya hehehe, berikutnya hihihi. Ini gayanya orang Manado aja. Oke ya, jadi berikan mainan-mainan yang pas pada anak. Di kelas hari Sabtu nanti, ya, saya akan membahas tentang wilayah-wilayah mana, ya, tentang tahapan-tahapan tumbuh kembang otak itu, dan mainan seperti apa yang cocok di era itu. Oke. Termasuk skill apa yang cocok di era itu. Oke, tak beri bocoran satu. Yang lainnya gak masuk ya. Masuk rombongan, wajah itu. Satu majelis taklim gitu ya, diajak terus nanti dibahas gitu ya. Kalau ada majelis taklim bahas gitu ya, bahas misalnya, terus saya disuruh nongol sedikit di di Instagramnya, boleh-boleh saja, nggak masalah, ya. Bayar dong, nggak usah bayar juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengkaji itu dengan baik. Tak beri contoh ya. Skill apa? Coba teman-teman jawab di sini. Skill apa yang harus dimiliki oleh anak, yang harus dimiliki ketika anak usia 1 tahun pertama dalam kehidupannya? Skill apa? Bagi saya, bagi yang lainnya, skill itu harus, kalau saya itu ngomongnya wajib itu, gitu ya. Sampai besar pun, kalau dia belum tahu itu, wajib dia tahu. Wajib dia bisa. Ayo, skill apa kira-kira? Skill itu Anda bisa bangun ketika putra-putri Anda mulai usia 4 tahun, 4 bulan, 6 bulan, ya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Sudah bisa dilatih untuk skill itu. Kalau Anda tahu tentang tumbuh kembang otak anak. Kalau nggak tahu mah lewat aja. Lewat, akhirnya efeknya jadi begitu berefek yang kurang bagus, baru Anda nyari ahlinya. Gimana sih? Gimana ini gini. Oke ya. Padahal kalau Anda mempelajari tumbuh kembang otak anak, Anda bisa santai sekali. Anda bisa wow. Bisa dengan senyum. Jadikan mengasuh anak itu bagian dari permainan, bagian dari alat permainan Anda gitu loh. Yang asik ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke ya. Skill apa yang wajib dimiliki oleh anak-anak ketika anak-anak itu di usia 1 tahun pertama? Ayo. Ya sudah. Pas kayaknya itu. Pas. Skill apa? Skill merangkak. Beritahu ya. Skill merangkak. Ini salah satunya.
ya. Skill komunikasi belakangan, ya. Kepemimpinan alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Ini Bunda Zunaina ini kita sudah buka sekolah, buka kelas neuroparenting, ya. Kita mencoba programnya 6 bulan. Coba nanti kita intinya adalah yang ikut sekolah neuroparenting itu betul-betul teman-teman bisa mempraktekkan. Selesai itu baru masuk di kelas profesional, betul-betul bisa mempraktekkan skill merangkak itu menggunakan aktivitas dengkul, ya, dengkul, paha dilipat itu. Oke, kakinya bahasa Jawanya jejek gitu, tangannya menekan, ininya mendangak gitu, ya. Itu wajib dimiliki oleh anak-anak. Saya pernah kemarin ditanya oleh teman-teman di kajian anak, mana lebih penting dong, anak bisa berjalan atau anak bisa merangkak? Saya jawab, anak bisa merangkak, karena kalau sudah bisa merangkak dia bisa berjalan, ya. Tapi kalau dia bisa berjalan belum tentu bisa merangkak. Gitu kan. Betapa banyaknya remaja-remaja itu disuruh merangkak itu susah pol. Ya, merangkak susah pol, apalagi merayap. Wah, merayap itu. Kalau dulu di pramuka itu kan kita diajari merangkak, terus kemudian kalau kita harus melusuk di halang rintang itu, kalau merangkak nggak bisa, terpaksa yang namanya merayap. Begitu kan. Nah, itu wajib dimiliki oleh anak-anak Anda. Keterampilan itu sudah mulai disiapkan, sudah komponen otaknya sudah sudah siap mulai sekitar 4 tahun. Mulai 4 bulan, 4 tahun, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jadi ketika saya pernah diprotes teman-teman yang pengusaha baby walker, saya bilang, buatin merangkak walker, merangkak walker sama alat untuk baby merangkak. Oke, ya. Karena baby walker itu ada banyak hal yang dilewati dan itu penting sekali. Oke, ya. Tentang merangkak nanti kita jelasin di hari Sabtu, ya, betapa pentingnya. Terus mainan-mainan yang lainnya, mainan-mainan di usia 1 tahun seperti apa, mainan-mainan yang usia 2 tahun seperti apa, 3 tahun seperti apa, 4 tahun seperti terus, ya. Semua mainan harus bisa membackup proses tumbuh kembang otak yang sifatnya mendasar. Ini catatan. Semua mainan yang merusak proses tumbuh kembang otak yang mendasar itu ignore. Loh, serius ini. Teman-teman, ya, ignore. Karena akan mengganggu aja. Gitu, ya. Ya, salah satunya adalah, saya paling sebel sekali kalau ada orang tua, ya, anak 2 tahun, 3 tahun, dia kok lengket terus dengan gadgetnya. Lengket terus, saya sebel, bukan sebel apa, kasihan sebetulnya gitu. Sekarang sih ya mamanya nanti hehehe gitu, ya. Ada perhatikan nanti begitu masuk 15 tahun mamanya hihihi gitu, ya. Karena susah sekali ngatur anak, ya. Karena apa? Anak jadi bermasalah kemampuan kendali diri jadi bermasalah, efeknya kemampuan problem solving jadi bermasalah, karena basicnya tidak terbangun dengan sempurna. Paham ya teman-teman, ya? Dari situ kita perlu serius mengetahui bagaimana tumbuh kembang otak anak. Hari Sabtu besok ini kita mengajari bagaimana batang otak, bagaimana di encephalon bekerja, bagaimana sistem limbiknya bekerja, ya, bagaimana striatumnya bekerja, striatum anak, bagaimana kortikal anaknya bekerja, ya, dengan apa? Dengan mainan-mainan yang disediakan yang sesuai dengan usianya itu. Oke, ya, ini cerdas mengasuh anak, mudah-mudahan bisa memberikan
support kita untuk menjadi anak-anak unggul Indonesia, anak-anak yang ada yang bahasanya yang lainnya generasi Robani. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu hari Sabtu ya. Tempat mendaftarnya teman-teman lihat aja, teman-teman lihat di status WA ada. Rajin ini admin ini. Status WA ada, di Instagram ada, di Facebook group ada, gitu ya. Kurang jenengan aja ya, belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di lain waktu insya Allah. Kalau besok pagi tidak terlalu repot ya, kita bisa bahas hal yang lainnya. Terima kasih teman-teman ya yang ingin ini yang sering merusak kadang nenek sama kakeknya dok. Iya ya, jadi teman-teman harus upayakan kalau putra-putri Anda titipkan, Anda ada ngasih terlibat kakek dan nenek ya, pastikan kakek dan nenek Anda tercerahkan dengan era sekarang ya, jangan era dulu. Banyak sekali peserta yang sudah punya cucu, banyak sekali dia belajar lagi gitu ya, karena memang anak-anak sekarang ya dengan nutrisinya yang begitu hebat ya, membuat anak-anak sekarang ini ya lebih cepat cara menangkapnya, jadi lebih suka hal-hal yang unik dan seterusnya. Sehingga kalau nenek atau bapak ibu Anda merawat mengasuh anak ya, cucu ya gitu, dia harus tahu ya, bagaimana cara mengasuh anak yang benar ya. Ikutkan di kelas-kelas gini ya gitu ya, biar Anda tidak terkaget-kaget ya gitu ya. Kita sambung lagi hari Sabtu, mudah-mudahan kita bahas tentang beberapa mainan-mainan yang pas sesuai dengan usia anak, dan saya berharap sih teman-teman juga bisa mendesain mainan-mainan yang cocok sekali untuk anak-anak Anda. Oke ya, terima kasih ya teman-teman ya. Ajak semuanya rombongan ikut kelas hari Sabtu, dan Ahad juga ada Ahad tentang storytelling. Bagaimana Anda mendesain sebuah storytelling gitu ya, yang betul-betul disukai oleh anak-anak Anda ya, yang betul-betul disenangi oleh anak-anak Anda gitu ya. Karena storytelling itu luar biasa manfaatnya terhadap pembangunan kecerdasan, bahkan pembangunan karakter anak. Anda bisa bidik melalui program-program storytelling yang Anda lakukan dengan continue ya, terus-menerus, intens ya gitu ya. Waktunya, kontennya sama, sehingga bisa mewarnai cara berpikir, cara berperasaan, sikap dan perilaku putra-putri Anda. Kita sambung di hari Sabtu ya teman-teman, sekali lagi di kuliah online neuroparenting, neuroscience aplikatif ya. Semoga bisa memberikan support atau tambahan ilmu untuk teman-teman untuk mengasuh anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih. Saya Dr. Amir Sudi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.